Minggu Sehat, tentunya dengan beragam informasi dan perbincangan seputar kesehatan bersama saya, Alvin Wahyu. Hari Dokter Nasional diperingati setiap 24 Oktober. Peringatan Hari Dokter Nasional sendiri tak lepas dari hari jadi Ikatan Dokter Indonesia atau INDI pada 1950 lalu. Selama pandemi, setidaknya 130 dokter meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Untuk mengulik dan mengupas berbagai hal soal dokter, di episode kali ini topik yang kami angkat yakni dokterku sayang, dokterku pejuang. Untuk membahas topik tersebut, telah tergabung dengan kami, Dr. Filsuf serta ahli gizi komunitas, Dr. Tan Sutye. Halo Dr. Tan, selamat malam. Selamat malam. Sehat ya dok ya, kabarnya gimana dok? Baik? Alhamdulillah masih bisa bernafas dengan baik. Selamat malam Tribuners. Selamat malam. Kemudian Tribuners. Selamat malam Dr. Daeng. Turut bergabung dengan kami, Ketua Umum PBID, Dr. Daeng M. Fakih. Selamat malam Dr. Daeng. Dr. Daeng. Mohon di-unmute Dr. Daeng. Itu masih mute. Gimana Dokter Daeng, kabarnya baik? Ya, Alhamdulillah. Selamat malam semuanya, Dokter Tan. Selamat malam. Selamat malam. Dokter Daeng dan Dokter Tan mungkin untuk membahas perihal topik kita pada malam hari ini, sebagai pembuka mungkin bisa dijelaskan seperti apa sejarah adanya peringatan Hari Dokter Nasional ini. Mungkin bisa dimulai dari Dokter Daeng. Silahkan dok. Ya, jadi kalau sejarah ini ya, sejarah singkat ya, agak rinci biar agak lama ini. Jadi memang jati diri dokter itu pada hakikatnya mengabdi untuk kemanusiaan. Jadi yang pertama memang dokter itu berjuang untuk kemanusiaan. Itu memang substansi ya dari seorang dokter. Waktu zaman dulu, waktu pertama kali kedokteran Stovia dibuka ya, itu sudah ada dokter-dokter, istilahnya dokter Jawa dulu. Dokter Bumi Putra seperti Wahidin dan kawan-kawan itu yang dia sudah memberikan inspirasi kepada para mahasiswa kedokteran di Stovia untuk betul-betul berjuang untuk bangsanya, bukan hanya untuk kemanusiaan tapi untuk bangsanya, karena saat itu memang ada diskriminasi ya, perlakuan kalau bangsa Bumi Putra itu pelayanan kesehatan itu tidak sama lah dengan bangsa-bangsa Eropa waktu itu, karena saat itu kan Indonesia waktu itu masih masa penjajahan. Oleh karena itu memang dokter-dokter Jawa itu memberikan inspirasi ke golongan yang muda, mahasiswa-mahasiswa Stovia, ada Sutomo dan kawan-kawan itu, untuk kemudian memiliki jiwa berjuang, bagaimana memperjuangkan masyarakat Indonesia itu memperoleh pelayanan yang cukup baik juga, sepadan lah dengan kepada bangsa-bangsa Eropa. Kemudian juga inspirasinya supaya dokter-dokter Bumi Putra itu disejajarkan dengan dokter-dokter Eropa, karena pada saat itu memang dokter-dokter Bumi Putra itu dianggap dokter kelas 2. Dari semangat untuk memperjuangkan itu baik untuk masyarakat maupun posisi dokter itu terus berkembang sampai muncul Budi Utomo. Kemudian pergerakan itu tidak sebatas di dunia kedokteran, ternyata tidak sebatas pada pelayanan, tidak sebatas pada pergerakan untuk menyamakan kedudukan dokter, tapi lebih luas lagi perjuangan sampai ke arah ke perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, semangat perjuangan itu tetap terus tumbuh. Nah, untuk menghimpun seluruh kekuatan supaya mengisi kemerdekaan dengan menjadi pejuang kemanusiaan dan pejuang kebangsaan, memang pada kalau tidak keliru itu di tanggal 22 sampai 25 September itu diadakan muktamar Ikatan Dokter Indonesia seluruh Indonesia. Itu pertama kali kemudian tercetuslah Ikatan Dokter Indonesia. Yang sebelumnya sudah ada itu ya, sudah ada bentuk-bentuk organisasi dokter sebenarnya, tetapi belum menghimpun secara keseluruhan. Memang pertama kali di tanggal itu, tapi pengesahannya kebetulan di tanggal 24 Oktober 1950. Jadi kira-kira itu sejarah singkatnya kenapa kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai tonggak sejarah diperingati. Ada yang mengatakan itu hari jadi Ikatan Dokter Indonesia, ada yang mengatakan hari
dokter nasional, karena memang dari sejarah perjuangan sampai hal tersebut terbentuk. Sampai sekarang kita peringati. Jangan lupa subscribe ya.